Selamat malam, kembali lagi bersama aku di podcast Monolog. Kali ini adalah edisi spesial karena ini adalah edisi pertama, yaitu mengenai Deep Talk with Me, berbicara secara mendalam bareng Yogi. Jadi melalui edisi Deep Talk with Me ini, aku bakal nemenin masa-masa kalian dan semoga video ini bisa muncul ketika kalian butuh. Di sini aku bakal ngajak kalian bercerita. Kali aja ada cerita dan obrolan ini ada yang sama dan ada yang ikut merasakan. Jadi kalau misalkan perasaan kita sama, ayo bareng-bareng untuk saling berpegangan, untuk saling mendukung satu sama lain meski kita dibatasi oleh ruang. Yang bahkan aku atau kalian gak tahu ruang aku, tapi setidaknya kita sama-sama untuk menjaga ruang ini bersama. Aku mau cerita sama yang sedang aku rasakan akhir-akhir ini. Kayak kalian pernah gak sih ngerasa bingung atau ngerasain perasaan yang gak enak banget? Kayak gini, saking terlalu banyak perasaannya jadi kayak ngerasa bingung gitu. Sebenarnya apa yang lagi kita rasain sekarang? Setiap ditanya kabar pasti akan akan jawab baik-baik aja atau gak apa-apa. Kayak misalnya nih, apa yang dirasa kita sekarang adalah perasaan kecewa. Kayak gak enak aja kalau misalkan kita ditanya kabar tapi kita jawab sedang gak baik atau aku sedang kecewa sama dia gitu. Jadi lebih enaknya kita akhirnya bakal jawab baik-baik aja ke semua orang. Terus kayak pernah gak sih kalian tuh ngerasa kosong? Jadi kalau ditanya bahagia atau enggak, bingung jawabnya gimana. Sebenarnya kalau misalkan ditanya pun kita nggak bahagia juga, tapi juga nggak sedih-sedih juga gitu. Jadi perasaannya kayak di tengah-tengah gitu. Kalau misalkan malam ini kalian sedang merasakan demikian, berarti kalian sedang memikirkan banyak hal. Nah, aku cuma bisa berharap semoga perasaan nggak enak ini bakal cepat berlalu. Jadi kita lewatin bareng-bareng, oke? Nah, ngomong-ngomong, aku sekarang lagi di fase mengejar sesuatu yang pengen aku capai. Tapi kayak akhir-akhir ini tuh malah jadi beban pikiran. Karena ada sesuatu yang terlalu banyak maksudnya ada sesuatu yang ingin dikejar, tapi rasa lelahnya tuh sudah melewati batas wajar. Nah, karena maksudnya perasaan itu muncul, tapi malah aku sendiri menyalahkan diri sendiri. Kayak kita udah mengatur rencana tapi gak sesuai sama apa yang kita harapkan. Terus ketika udah proses menuju ke sana, di tengah-tengahnya kayak aku tiba-tiba sakit. Langsung kayak mikir, wah ini pasti ada yang salah dari aku sendiri. Entah itu cara mencapainya atau entah karena kurang istirahat atau karena ada tekanan dari luar juga yang membuat kita jadi banyak pikiran. Itu aku bakal jadi mikir gitu. Tapi ternyata itu gak boleh mikir gitu. Justru dari situ mungkin emang perlu ada perbaikan aja buat diri kita sendiri. Aku sering bilang bahwa apapun yang telah ditakdirkan untuk jadi milikmu, ya akan jadi milikmu. Dan semua yang datang dari takdir itu selalu baik. Terkadang memang ada tekanan dari luar yang membuat kita jadi banyak pikiran. Terus datangnya perasaan takut mengecewakan, itu juga memang susah banget dihilangkan. Tapi kembali lagi bahwa yang namanya mengecewakan itu normal. Saking takutnya ngecewain seseorang, sampai akhirnya kita sering banget ngecewain diri sendiri. Iya gak sih? Kita emang takut banget untuk bikin sedih seseorang, tapi malah akhirnya kita terus-menerus bikin sedih diri sendiri. Kita tuh terlalu sayang sama orang lain, jadi susah buat membahagiakan diri sendiri. Tapi itu emang kebanyakan orang, tapi please banget jangan sampai kayak gitu. Karena mengecewakan dan dikecewakan itu adalah hal yang biasa yang akan kita temui di kehidupan.
Karena pada akhirnya kita pasti akan mengecewakan seseorang, entah itu sengaja atau tidak. Karena hal itu merupakan bagian dari hidup. Dan juga mungkin ada beberapa hal yang memang jadi dewasa setelah adanya sakit. Rasa takut untuk mengecewakan orang tua, takut untuk mengecewakan orang-orang tersayang, itu menekan diri kita sendiri secara nggak langsung. Ya nggak sih? Jadi kayak pengen kasih tahu seisi dunia bahwa, hey, aku tuh capek banget, aku tuh lelah banget sekarang. Cuman gimana mereka mau nolong ketika kita aja ditanya kabar selalu berkata baik-baik aja. Mungkin sekarang yang perlu belajar itu adalah kita sendiri. Kita perlu belajar untuk jujur sama diri sendiri, belajar untuk bilang apa adanya, belajar untuk menyayangi diri sendiri. Yang namanya lelah kan hanya bisa dibayar sama istirahat, sama kayak rindu yang hanya bisa dibalas oleh pertemuan. Jadi ketika lagi capek-capeknya pengen banget bilang sama orang terdekat, ya bilang aja. Misal, hei ibu, hei kawan, hei teman, hei ayah, hei ibu, hei sahabat, aku mau bilang, aku ada keinginan untuk membanggakan kalian, tapi izinkan aku buat sekali saja malam ini saja, izinkan aku untuk istirahat, izinkan aku untuk gak mau mikirin apa-apa dulu. Itu gak apa-apa, disampaikan aja. Tapi aku yakin ini pasti dirasain semua orang. Kalian pasti gak bakal menyampaikan itu. Dan akhirnya cuma diri sendiri yang bisa dengerin hati. Dan cuma bisa diri sendiri yang ngeyakinin buat bangkit lagi. Akhirnya kita cuma bisa bilang, istirahatlah. Sebenarnya kalau misalkan ngobrolin ini kayak pengen nangis aja gitu, karena emang ya seperti itu. Tapi buat kalian yang mau nangis, gak apa-apa, menangislah, akuilah, karena dengan menangis dapat melepaskan beban-beban yang sungguh memberatkan budak kita. Justru dengan beristirahat bisa membuat kamu lebih baik dari sebelumnya. Dengan istirahat juga kamu bisa lebih tahu nih kira-kira apa yang harus diperbaiki, apa yang masih kurang, dan justru menambah power kamu untuk melanjutkan perjalanan di hari kemudian. Buat teman-teman semuanya yang mungkin perasaannya ada yang sama kayak aku, yang sedang berjuang dan mengejar harapannya, yang lagi sibuk mikirin hidup kedepannya bakal gimana, apapun itu jangan pernah untuk menyerah. Kita lewatin bareng-bareng melalui cerita ini. Semoga kalian bisa berasa lebih tenang. Dan kalau kalian lagi capek, percayalah kita bisa ngelewatin ini semua. Lelah gak apa-apa, capek itu wajar. Nangis juga gak apa-apa. Tapi jangan pernah ada keinginan untuk mencoba menyerah ataupun berhenti. Jika lelah, istirahatlah. Buat kamu yang lagi berjuang sendirian, jangan lupa tetap tersenyum. Setidaknya itu untuk diri kamu sendiri. Dan jangan lupa bilang terima kasih karena telah kuat sampai hari ini. Sekian cerita hari ini, semoga kita bisa berjumpa kembali di podcast monolog episode selanjutnya, edisi Deep Talk with Me.